teman-teman, berjumpa kembali dalam kanal Sudut Diskusi. Kali ini kita akan mengulas 5 hal yang wajib diketahui oleh guru untuk mengakomodasi kebutuhan dasar siswa di sekolah, guna menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial siswa. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita terus membuat keputusan. Meskipun kita dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan, keluarga, sosial, akademik, dan pekerjaan. Pada akhirnya kita adalah orang-orang yang membuat keputusan akhir untuk bertindak atau tidak. William Glasser mengembangkan choice theory atau teori pilihan yang menekankan bahwa manusia memiliki kendali atas perilakunya. Otak dan pikiran kita memungkinkan untuk mengontrol perilaku dari dalam diri kita. My name is Dr. William Glasser. I'm president of the William Glasser Institute. The purpose of the Institute on our logo is teaching choice theory to the world. William Glasser mengukakan bahwa manusia harus mampu menafsirkan situasi yang realistis, bertanggung jawab atas perilaku sendiri dan diatur oleh kebutuhan sendiri, yang akan menjadi tindak lanjut dari etika cara memberikan nilai pada diri sendiri. Jika tidak, masalah seperti gangguan mental atau masalah adaptasi, kesenjangan perilaku terhadap lingkungan akan muncul. Ini artinya ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat menyebabkan stres, konflik, atau masalah emosional. Ketika seseorang atau dalam konteks sekolah, para pelajar kita merasa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ini dapat mengarah pada perilaku-perilaku atau tindakan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang bisa bereaksi secara positif maupun negatif. Pandangan William Glasser ini juga mempengaruhi seorang pakar atau praktisi pendidikan, Diane Gosset, dengan konsep segitiga restitusi. And that I learned them from my mentor, William Glasser, who's the reality therapist or the choice theory person. Bahwa guru-guru perlu meninjau kembali upaya kontrol atau pengendalian perilaku penyimpangan disiplin di sekolah, di mana guru teridentifikasi dalam beberapa kontrol seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau pengawas, dan manajer. Teman-teman, apa sajakah 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi perilaku manusia tersebut? Yang pertama, kebutuhan survival atau bertahan hidup. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan fisik dasar seperti makanan, air, tempat tinggal. Manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini, mencari makanan atau tempat tinggal yang aman. Yang kedua, love and belonging, cinta, kepemilikan, atau kepentingan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kita memiliki kebutuhan akan cinta, hubungan sosial, dan rasa diterima oleh lingkungan, termasuk membentuk hubungan interpersonal, menjalin persahabatan, atau rasa tergabung dalam sebuah komunitas. Kemudian yang ketiga, power, kekuasaan. Kebutuhan untuk memiliki kontrol atau pengaruh atas lingkungan dan diri sendiri. Ini bisa mencakup kebutuhan untuk memimpin, mencapai tujuan,
atau memiliki otonom dalam keputusan, atau berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian yang keempat, freedom, kebebasan. Kebutuhan untuk memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, berpikir dan bertindak. Manusia ingin merasa bebas untuk mengejar kebahagiaan dan memenuhi keinginan pribadi mereka, atau berpartisipasi dalam aktivitas sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Kemudian yang kelima, fun, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Manusia cenderung mencari pengalaman yang memberikan kesenangan, kegembiraan, seperti hobi, rekreasi, atau kegiatan yang menghibur. Ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, seseorang cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik dan bisa lebih efektif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Konsep 5 kebutuhan ini sangat relevan dalam konteks pendidikan. Guru memiliki peran penting dalam memahami dan mempengaruhi perilaku pelajar. Seperti dalam deskripsi sederhana, contoh sikap, tindakan, dan ciri-ciri iklim sekolah yang dapat mencerminkan pemenuhan terhadap 5 kebutuhan dasar di dunia pendidikan atau di sekolah. Kebutuhan survival misalnya, sikap atau tindakannya seperti menyediakan sarana makanan dan minum yang sehat di kantin sekolah atau koperasi sekolah. Sehingga ciri-ciri sekolah memastikan akses yang mudah terhadap fasilitas makanan dan minuman yang memadai untuk mendukung kesejahteraan fisik siswa. Kemudian yang kedua, sikap dan tindakan yang dapat kita lakukan adalah mendorong kegiatan sosial seperti klub, komunitas, atau kelompok yang memungkinkan siswa untuk membentuk hubungan sosial mereka. Ciri-ciri iklim sekolahnya adalah menciptakan suasana sekolah yang inklusif, di mana siswa merasa diterima dan memiliki peluang untuk berinteraksi dan menjalin persahabatan dengan siapapun. Kemudian yang ketiga, contoh sikap dan tindakannya adalah mendorong partisipasi siswa dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka seperti memilih proyek sekolah atau anggota dewan atau kepengurusan organisasi intra sekolah. Ciri-ciri iklim sekolahnya bisa berupa memiliki mekanisme yang terbuka untuk memberikan suara kepada siswa, memberikan mereka perasaan memiliki kontrol dalam peraturan sekolah. Ini memperkuat rasa engagement atau keterlibatan siswa. Yang keempat, kebebasan. Sikap dan tindakan yang bisa diberikan adalah memberikan siswa kebebasan untuk memilih mata pelajaran elektif yang bersifat pilihan atau ekstrakurikuler sesuai dengan minat mereka. Ciri-ciri sekolah, ciri-ciri iklim sekolah menyediakan beragam pilihan yang memungkinkan siswa untuk mengejar minat dan memberikan mereka kebebasan dalam menentukan jalannya pendidikan. Fun, yang kelima, sikap dan tindakan bisa berupa mengadakan acara-acara rekreasi dan hiburan di sekolah, seperti pertunjukan seni atau perlombaan olahraga. Ciri-ciri iklim sekolahnya bisa berupa menciptakan suasana yang mempromosikan kegembiraan, kesenangan dalam pembelajaran, serta menyediakan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat menghibur. Pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah konteks pendidikan di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial siswa. Teman-teman, dengan memenuhi kebutuhan ini, sekolah dapat menciptakan iklim yang memotivasi siswa, meningkatkan kesejahteraan mereka, membantu mereka mencapai potensi penuh dalam pendidikannya.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan secara singkat atas pemahaman saya terkait topik ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton dan salam sudut diskusi.